Bante angkat untuk malam hari ini adalah tentang bukan satu sebab, bukan satu aku. Jadi tidak ada sebab tunggal dan juga tidak ada diri. Ya, sedikit banyak tadi nyambung dengan yang video yang disetel sebelumnya awalannya itu tentang di TV Sudi. Ya, itu nyananya adalah nama rupa pariceda nyana yang merupakan kebenaran mulia yang pertama, duka saja. Ya, yang mana dengan pemahaman itu kita akan punya pemahaman bahwa ya tidak ada diri di sana. Yang ada hanya para mata dhamma. Ya, para mata dhamma terdiri dari para mata nama, batin, dan juga para mata rupa, materi. Ya, ya, semua bergabung, semua saling mengkondisikan, sehingga bukan satu aku, juga bukan satu sebab, dan tidak ada sebab tunggal. Semua saling terkondisi dan semua saling mengkondisikan dan tidak ada diri. Inilah konsep anatta. Ya. Nah, di sini Bante akan angkat tema untuk bagaimana kita bisa memahami kehidupan dari sudut pandang saling ketergantungan, sebab musabab yang saling bergantungan. Karena sekali lagi tidak ada sebab tunggal. Nah, mungkin kita pernah bertanya, kenapa sih saya jadi seperti ini? Ya, apa penyebabnya semua ini terjadi? Apa sih sebabnya ini terjadi? Kenapa sih saya jadi seperti ini? Nah, seringkali kita mencari satu jawaban tunggal. Mungkin karena orang tua kita jadi begini. Mungkin juga karena nasib buruk saya seperti ini atau semua ini terjadi. Mungkin juga karena karma masa lampau. Ya, ya terima karma. Atau mungkin karena Tuhan marah. Ya, karena kita kebanyakan selalu mau mencari jawaban tunggal saja. Kebiasaannya, cari sebab. Satu sebab biar puas, kita terpuaskan karena ini pastinya gitu. Sehingga sudah nggak ada pertanyaan berikutnya lagi. Tetapi dalam Dhamma, kehidupan itu tidak sesederhana itu. Ya, kompleks. Nah, dalam pandangan Buddhis, tidak ada satupun hal di dunia ini, di kehidupan ini, yang terjadi karena satu sebab saja. Ya, semua saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling mengkondisikan. Bahkan perasaan sederhana, misalnya seperti marah atau sedih pun tidak muncul dari satu sebab tunggal, tapi dari banyak hal yang saling bertaut, yang saling ikat mengikat, terutama yang ditegaskan dalam hukum sebab akibat atau paticca samuppada.
Tidak ada fenomena yang muncul karena satu sebab tunggal. Sekali lagi. Demikian pula, tidak ada entitas atau tidak ada entitas tetap atau inti diri atau atta yang berdiri sendiri dan mengatur segalanya dari balik fenomena yang tampak. Seperti ada kreatornya maksudnya gitu. Ya. Semua peristiwa mental maupun fisik saling bergantung, saling mendukung dan saling mengkondisikan satu sama lain dalam jaringan sebab akibat yang kompleks dan tanpa pusat yang tetap. Ya, contohnya para meditator di sini, ketika Anda bisa berkonsentrasi dengan baik ke satu objek, Anda bisa duduk lama. Yaitu hubungan antara fisik dan batin. Batin Anda bisa terfokus pada objek meditasi, Anda akan bisa duduk lama 2-3 jam tidak akan terasa. Ya, begitu juga kalau Anda happy. Ya, Anda happy misalnya dapat cuan gitu. Hmm. Anda happy, badan Anda fresh gitu kan kelihatannya gitu kan. Energik, penuh antusias ngerjain apa juga oke gitu. Tapi kalau lagi Anda nggak happy, nah jangankan disuruh kerja, disapa aja Anda cemberut misalnya gitu kan. Badan mempengaruhi. Ya, dari kondisi fisik dipengaruhi oleh mental. Begitupun kebalikan, kondisi batin mental itu juga dipengaruhi oleh fisik. Jadi ini saling berhubungan. Tidak ada satu sebab yang fisiknya oke, misalnya nggak nyambung ke pikiran, ke batin. Nah, sekali lagi, saling mengkondisikan satu sama lain dalam jaringan sebab akibat yang kompleks dan tanpa pusat yang tetap. Pemahaman ini mendasari ajaran anatta bahwa tidak ada aku yang tetap, melainkan hanya proses-proses yang saling bergantungan. Red-red ini udah hari keberapa? Red-red 7 ya. Seminggu nggak kerasa kita di sini udah ya. Hari ketujuh itu pasti ada dukungan dari hari pertama. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba kita ujuk-ujuk jadi hari ketujuh sekarang. Kalau nggak ada dari hari ke-6, ke-5, 4, 3, 2, 1. Ya kan? Nah itu. Proses yang saling bergantungan. Itu. Jadi semua saling mengkondisikan. Dan kita pun kondisi ini akan terus bergerak ke depan, ke depan. Dan kondisinya 7 hari yang lalu kita nggak sama dengan yang sekarang nih ya. Berubah. Ya kan? Sekarang Anda seperti ini. Seminggu yang lalu beda. Makanya tidak tetap. Tapi kita berpikir, saya masih di sini. Seminggu saya bertahan. Saya masih di sini. Saya. Nah, keakuannya kita pegang. Konsep atanya kita pegang bahwa kita terus ada. Karena sekali lagi ketidaktahuan kita, kebiasaan kita yang melekat terhadap konsep. Ya, kenyataan ini harus disadari dengan baik. Oke, sekali lagi, melainkan hanya proses-proses yang saling bergantungan. Ya, oke. Nah, contohnya begini yang simple. Bayangkan kita marah karena seseorang menyinggung kita. Artinya kita tersinggung, kita baperan sama orang.
gitu ya. Nah, apakah kita marah itu karena kata-katanya, sepenuhnya karena kata-katanya yang menyakiti kita, yang merasa kita nggak nyaman, nggak enak, sehingga kita marah? Atau karena kita sedang lelah, lelah batinnya atau lelah fisiknya? Atau karena kita punya pengalaman lama yang belum selesai? Ternyata ada dendam, dendam kesumat, gitu kan. Ada pengalaman yang belum selesai, pengalaman lama nih dengan orang tersebut. Jadi dia ngomong apapun emosi kita, ya. Atau kita sedang lapar, ya. Kita sedang lapar. Atau kita terbiasa nyimpan dendam. Nah, kita terbiasa nyimpan dendam. Nah, yang mana sepenuhnya yang membuat kita jadi marah, jadi tersinggung karena itu? Ternyata semuanya saling terkait. Semuanya saling terkait. Coba kalau kita lagi lapar, orang ngomel. Oh aduh, emosi. Atau ya itu, punya pengalaman masa lalu yang nggak selesai nih. Dulu saya pernah dibikin malu sama dia nih. Gitu kan. Akhirnya dia ngomong apa aja, langsung kita tembak. Hantam gitu. Istilahnya orang sekarang gitu. Ya kan? Jadi sekali lagi, ternyata semuanya saling terkait. Nah, dari situlah kemarahan muncul. Bukan dari satu sebab, tapi dari banyak kondisi yang saling mendukung. Ya, dalam Patana, salah satu bagian dari Abhidhamma dijelaskan secara rinci bahwa satu fenomena bisa menjadi kondisi bagi fenomena lain melalui berbagai cara. Misalnya kondisi keberlanjutan atau anantara pacayo, atau kondisi objek aramana pacayo, hingga kondisi ketergantungan yang kuat atau upanisaya pacayo. Satu kondisi saja bisa bermain menjadi tiga kondisi, berfungsi sebagai tiga kondisi, atau bisa mengkondisikan tiga kondisi yang lain untuk terkondisi. Nah, bahkan dalam satu momen batin atau citakana, berbagai cetasika atau faktor-faktor mental saling hadir dan saling mempengaruhi dalam satu citakana. Yang tadi Bante di dalam video itu dijelaskan ketika dalam kondisi jana, jana itu di dalam jawananya, itu kan satu citakana jawana. Jawana pertama ataupun jawana yang ketujuh, ya, itu dalam satu jawananya ada cita dan cetasika sebanyak 34. Kalau jananya jana pertama. Jadi itu saling saling mengisi semuanya. Cita dan cetasikanya 34. Dan nggak ada satu. Ada satu cita dan 33 cetasika. Ya. Seorang akan melihat, oh itu jawana saja. Padahal jawana isiannya di sana. Ada 34 cetasika, cita dan cetasika. Kalau mau dicek lagi, itu kan jawana itu kan nama, bagian dari batin. Dicek lagi lebih detail, ada hadaya watunya di sana. Ada rupanya, ada 63 unsur dari rupa itu sendiri ada di sana.
itu yang membentuk apa namanya? Satu menciptakan itu sendiri, nama dan rupa. Namanya 34, rupanya itu ada 63 jenis rupa. Ya, di situ. Semua saling hadir dan saling mempengaruhi. Tidak ada satu penyebab tunggal yang dapat sepenuhnya menjelaskan munculnya suatu pengalaman batin. Sekali lagi. Inilah value-nya Dhamma, Anatta. Inilah keunggulan dari seorang sama Sambuddha yang bisa merumuskan anatta. Hanya seorang sama Sambuddha yang bisa melihat fenomena anatta ini semua. Ya, banyak orang bijak, banyak petapa-petapa hebat di luar sana yang bisa melihat anicca dan dukkha, memahami dengan baik dengan kebijaksanaan yang tinggi tentang anicca dan dukkha. Tapi tidak ada yang sanggup untuk merumuskan anatta seperti Buddha. Ya, itu yang membedakan. Ya, oke. Dan yang menarik, sebab-sebab itu sendiri juga punya sebab. Nah, sebab-sebab itu sendiri tidak berdiri sendiri. Mereka pun adalah hasil dari kondisi-kondisi sebelumnya. Nah, dia jadi sebab, tapi sebab itu akibat dari sebab sebelumnya, ya kan? Nah, itu yang uniknya. Gimana enggak kalau kita megang kita orang yang sama gitu kan? Kita yang sama sekarang ini akibat dari sebab yang sebelumnya mau dibilang. Nah, kita mengakibatkan sebab baru muncul. Nah, balik lagi kita yang jadi penyebab sebab baru muncul. Itu makanya sebab saling menyebabkan. Ya, sebab musabab yang saling bergantungan. Sekali lagi, sebab-sebab itu sendiri juga punya sebab. Sebab-sebab itu sendiri tidak berdiri sendiri. Mereka pun adalah hasil dari kondisi-kondisi sebelumnya. Nah, balik lagi sama marah tadi ya, dikit ya. Nah, kebiasaan marah mungkin terbentuk dari masa kecil, ya kan? Mungkin terbentuk dari masa kecil. Masa kecil kita dipengaruhi oleh orang tua. Orang tua itu pun dibentuk oleh zamannya. Zaman dulu ngegebuk anak sih gak udah wajar bisa bilang ya. Pakai gesper, pakai rotan gitu kan. Istilahnya kan pakai penggaris. Anak sekarang digebuk anaknya lapor polisi bisa-bisa. Ya kan? Nah, beda zamannya tapi orang tua dibentuk oleh zamannya. Situasi membentuk kebiasaan dan zaman terbentuk dari sejarah, saling mengkondisikan. Jadi munculnya rasa marah bukan hanya karena satu orang berkata kasar. Rasa marah itu bisa terjadi karena pengkondisian masa lalu. Kita punya rekamannya. Kalau begini nih marah. Kalau begini saya harus marah. Kalau begini saya pasti marah. Karena saya terbiasa diginiin. Pengkondisian masa lalu. Mungkin jadi istilahnya jadi trauma. Mungkin. Ya. Atau persepsi. Kebiasaan. Memang kebiasaannya seperti ini. Ya kan? Kondisi tubuh saat itu. Capek lah, lelah. Mungkin bagi yang wanita ketidakseimbangan hormon. Lagi datang bulan. Bisa saja akan mempengaruhi itu. Dan juga
pengaruh lingkungan, ya, karena tekanan lingkungan saat itu ada beban mental karena ditekan, mungkin karena merasa tertekan, bisa ditekan atau merasa tertekan, padahal nggak diapa-apain gitu. Biasanya jadi meledak gitu, jadinya meledak. Ya, dan bahkan ya ketidaksadaran yang tersimpan dalam anusaya, tendensi bawah sadar. Mungkin seorang nggak sadar dia marah. Enggak, saya nggak marah. Mungkin saja. Ada yang seperti itu. Padahal, wah, udah udah terlalu kasar gitu kan. Enggak, saya nggak ngerasa marah kadang. Karena anusayanya seperti itu. Kalau begini sih nggak marah, saya biasa begini, misalnya gitu kan. Bisa aja. Nah, mungkin juga berakar dari trauma masa kecil. Kayak lagi. Namun, trauma masa kecil pun terjadi karena kondisi sebelumnya dan seterusnya sekali lagi. Nah, kita bisa lihat dari penjelasan Bante itu sendiri, ya kan? Banyak sebab-sebab yang saling menyebabkan, yang saling mengkondisikan. Banyak kondisi-kondisi yang saling mengkondisikan sehingga muncul satu kondisi itu sendiri. Nah, maka tidak ada titik awal yang absolut dan tidak ada penyebab tunggal yang independen. Semua sebab adalah akibat dari sebab lain. Membentuk lingkaran atau jejaring sebab akibat tanpa titik pusat tetap. Kalau ditelusuri, tidak ada ujungnya. Semuanya berjalan seperti jaring, bukan seperti rantai, bukan seperti rantai yang lurus gitu. Semua kayak jaring. Ya, maka dalam perspektif Dhamma, satu sebab tidak pernah cukup untuk menjelaskan munculnya suatu akibat. Sekali lagi ya, gara-gara lu sih begini, gara-gara kamu sih begitu. Ya, ini yang harus Anda bisa pahami dengan baik ini ya. Kita harus ngerti. Karena ini akan, Dhamma mengajarkan ini, anatta sekali lagi. Nah, kalau begitu, siapa yang mengatur ini semua? Ayo, bingung nggak? Siapa loh? Panitia yang ngatur ini. Ya, semuanya sampai bisa begini. Ya, organizer nih. Ya kan, panitia online, panitia offline yang di Cibodas ngaturinnya, yang online ngaturnya. Betul nggak Kak Ciki? Nah, nah gitu. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Kalau semuanya saling bergantung dan tidak ada penyebab utama, berarti siapa yang ngatur hidup kita nih? Kalau semua saling bergantung dan nggak ada penyebab utamanya, jadi siapa yang ngatur kita? Ngatur hidup kita. Tiba-tiba nih, Ko Cili ke sini, ya, Ko Cili ke sana, ya segini bentuknya gitu. Siapa yang ngatur nih Ko Cili? Ya kan? Nah, jawaban Dhamma tidak ada ya satu pengatur. Ya, tidak ada satu pengatur dan bahkan tidak ada aku yang benar-benar mengatur. Aku dalam tanda kutip nih ya. Gitu. Apa yang kita sebut aku sebenarnya hanyalah gabungan dari proses yang saling bekerja. Tubuh, perasaan, pikiran, kesadaran, kebiasaan.
Itu prosesnya. Semua ini berubah setiap saat. Ya, kecepatan pikiran itu 1/10⁻²7 kalau nggak salah. Kecepatan pikiran itu. Kalau 1 detik, entah udah berapa berapa kali kita berubah, gitu kan, langsung. Dan kalau Buddha mengatakan kecepatan pikiran itu 1 kedipan mata itu 1 detik itu 500 kedipan mata. 1 detik 500 kedipan mata coba. Kita ngedip 1 detik aja gak tahu dapat berapa. Satu juga mungkin enggak kali. Ini bilang 500 kedipan mata. Begitu cepat. Dan di situ kecepatan itu ada terjadi perubahan. Ya. Jadi semua itu berubah setiap saat. Tidak ada satu inti tetap yang bisa disebut diri sejati. Tidak ada yang dibilang diri sejati. Coba kita pikir, tubuh kita ini berubah terus sejak kecil, ya kan? Sampai titik ini berubah nih, ya enggak? Si Wewe dulu rambutnya hitam, sekarang udah putih semua, ya kan? Nah, berubah udah. Hmm, ya kan? Dulu muda-muda, sekarang ya sudah segini dah, udah senior gitu. Ya kan? Hmm. Tubuh kita terus berubah sejak kecil. Perasaan kita pun naik turun. Senang, sedih, happy, menderita. Ya, pikiran juga datang dan pergi. Wah, ini meditator ngerti nih sekarang nih. Datang, ini ntar pergi lagi, konsen lagi, bisa datang lagi pikir, oh, aduh berkecamuk walaupun duduk diam doang. Ya kan, pikiran kita datang dan pergi terus saja berubah-berubah. Kadang baik, kadang buruk, kadang males, aduh jengkel, inilah itulah gitu kan. Nah, kalau benar ada aku yang tetap, kenapa semuanya bisa berubah gitu? Kan tetap kalau aku benar-benar aku, kenapa kok bisa berubah gitu kalau tetap. Nah, itu kita melekat terhadap itu karena kebodohan kita. Nah, inilah yang membuat ajaran Paticcasamuppada begitu dalam. Dinyatakan dalam formula imasming sati idang hoti imasupada idang upajati imasming asati idang nahoti imasa niroda idang nirujati. Tahu enggak kalimat parita ini? Kita baca tiap pagi itu aneka jati. Ya di Cibodas tuh. Ya, jadi imasming sati idang hoti imasupada idang upajati. Karena ini ada, maka itu ada. Karena timbulnya ini, maka itu timbul. Yaitu imasming sati idang hoti imasupada idang upajati. Imasming asati idang nahoti. Ketika tidak ada itu, maka itu pun tidak ada. Imasa niroda idang nirojati. Karena lenyapnya ini, maka itu pun lenyap. Ya. Jadi karena ini ada, maka itu ada. Karena timbulnya ini, maka itu timbul. Ketika ini tidak ada,
maka itu pun tidak ada. Karena lenyapnya ini, maka itu pun lenyap. Nah, ini adalah hubungan sebab akibat. Karena sebab ini, maka akibatnya ini. Ya, jadi semua fenomena saling menjadi kondisi bagi muncul dan lenyapnya satu sama lain, tanpa satu pun yang bisa berdiri sebagai penyebab utama atau mutlak. Sekali lagi, ya, seperti alam semesta ini, ya, ilmu pengetahuan juga melihat hal yang sama. Kalau kita bicara saintis, ya, dalam ekosistem, kalau Anda memperhatikan ini, pasti Anda perhatikan ini. Satu pohon tidak tumbuh sendirian. Artinya, ia pohon itu butuh air, butuh tanah, butuh sinar matahari, butuh oksigen, bahkan perlu serangga, ya kan? Mungkin untuk bikin tanahnya subur, mungkin untuk misalnya eh, perkembangbiakan gitu, untuk serbuk sarinya di bawah gitu, penyerbukan, perlu serangga. Tanpa itu, ya, dia tidak bisa ada dalam ekosistem, ya. Nah, dalam ekologi juga satu spesies tidak pernah hidup terpisah. Ia bergantung pada spesies, rantai makanan, cuaca, tanah, dan ribuan faktor lainnya. Kayak kita meditator di sini bergantung banget sama panitia. Nggak ada yang ngurusin, masak sendiri kita. Ya kan? Bergantung juga sama donatur. Ya enggak. Kalau enggak cari cari duit sendiri kita ngidupin 3 bulan puasa di sini misalnya. Ya kan? Nah itu. Semua saling mengkondisikan. Hmm. Semua saling mengkondisikan. Jadi gangguan pada satu unsur dapat mempengaruhi keseluruhan ekosistem. Ini menunjukkan saling ketergantungan tanpa pusat. Nggak ada intinya, nggak ada yang paling paling dominan. Semua saling mengkondisikan. Sekali lagi. Nah, jadi tidak ada satu penyebab tunggal yang bisa menjelaskan keberlangsungan hidup. Nah, dalam neurologi juga dikatakan pengalaman kesadaran bukan dihasilkan oleh satu bagian otak tertentu saja, tetapi merupakan hasil dari jaringan aktivitas kompleks antar neuron, antar syaraf. Perasaan, pikiran, keputusan, semuanya muncul dari interaksi banyak bagian, bukan dari satu pusat kesadaran. Nah, betul begitu Dokter Meta ya. Dari permainan neuron. Nah, bahkan identitas diri dalam psikologi saat ini dianggap sebagai narasi buatan yang terus dibentuk dan berubah. Ya. Nah, dalam fisika kuantum juga dikatakan partikel tidak memiliki keberadaan tetap kecuali dalam hubungannya dengan pengamat dan kondisi sekitar. Tidak ada zat tetap yang menjadi inti segala sesuatu. Yang ada hanyalah hubungan dinamis
antar energi dan informasi. Nah, dinamis semuanya ini. Dinamis ini selalu berubah, bergerak terus. Maka energi itu nggak ada yang tetap, selalu berubah. Sama juga dengan rupa kalapa, terus bergerak. Sama juga dengan kesadaran. Ya kan, Anda lihat Bante, Anda dengar Bante, itu kesadaran terus setiap saat bergerak, berubah, berubah, berubah. Ya kan, Anda apa namanya, badan Anda ada kontak dengan sentuhan, semuanya berubah, semuanya terjadi kesadaran, terus bergerak, 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 dinamis, semuanya dinamis, semuanya cair mau dibilang, nggak ada yang firm. Nah, itu makanya tergantung dari mana C-nya, sudut pandangnya atau posisinya yang mempengaruhi, semua akan mengikuti. Mau dibilang sebenarnya semuanya fleksibel, itu yang dibilang dinamis ya. Dinamis itu istilahnya cair, nggak ada yang fix. Oke, dalam tubuh kita, sel bekerja bukan karena satu pusat, tapi karena kerjasama rumit antar bagian. Bahkan dalam otak, tidak ada satu titik yang disebut pusat kesadaran. Semua pikiran muncul dari jaringan yang bekerja bersama. Nah, semua saling kerjasama yang kompleks. Nah, jadi setelah kita sadar begini nih, mungkin awalnya mungkin merasa tidak nyaman. Jadi aku ini siapa ya? Kalau kayak begini ya, siapa dong? Ada yang bisa jawab? Yang yang di rumah, yang online. Aku ini siapa nih? Kalau kayak gitu, nggak ada yang atur, nggak ada yang ini. Nah, tapi justru disinilah bisa memunculkan kebebasan dalam pengertian kalau tidak ada aku yang tetap, maka aku tidak perlu terjebak dengan masa lalu. Yang lalu kan udah lalu, ngapain dipikirin gitu kan. Ya sudah kan sekarang yang lalu sama sekarang kan beda gitu. Kenapa harus terjebak dengan masa lalu? Makanya Buddha katakan masalah itu banyak muncul dari masa lalu. Dia menghinaku, dia memukulku, dia mengambil barangku. Berarti kan sudah dipukul, sudah dihina kan? Kalau orang terus menggenggam pemikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Nah itu kan. Berarti kan masalah kebanyakan karena ingatan masa lalu. Gitu. Makanya kalau tidak ada aku yang tetap, maka aku tidak perlu terjebak dengan masa lalu. Aku bisa berubah. Aku bisa membentuk hidup baru. Hmm, ya enggak? Aku bisa berubah. Aku bisa membentuk hidup baru. Aku bukan makhluk yang dikutuk oleh satu nasib, satu karma, atau satu kesalahan. Karena semuanya bergantung pada kondisi. Dan kondisi bisa dirubah. Nothing is impossible. Everything possible. Nah, berarti sering ngomong kasih motivasi ini. Nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin. Ayo, jadi arahat mungkin. Ya kan? Nggak ada yang sadu, cuma satu doang nih.
Oh, semua yang nggak yakin ya. Jadi ya rahat mungkin, minimal sotapana kehidupan ini sangat mungkin. Ya, semuanya bergantung pada kondisi sekali lagi. Dan kondisi bisa diubah. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, kita belajar untuk tidak melekat, tidak menyalahkan, dan tidak menganggap semuanya tentang aku. Kita belajar melihat dunia sebagai proses, bukan sebagai cerita pribadi. Dulu saya begini, dulu saya begitu. Oh, dia mah begitu, saya tahu dah. Jadi cerita pribadi bukan proses dari apa yang sudah berjalan itu sendiri. Oh, karena begini, oh seperti ini ya prosesnya ya. Oh, jadi istilahnya kita harus objektif untuk melihat proses itu, bukan subjektif personal di sana. Ya kan? Kira-kira seperti ini. Kita belajar melihat dunia sebagai proses, bukan sebagai cerita pribadi. Ya, bahkan ketika kita berkata, saya memutuskan, misalnya, keputusan itu muncul karena banyak faktor sesungguhnya. Pengalaman masa lalu, kondisi batin saat ini, informasi yang diketahui, dan bahkan keadaan tubuh kita. Ya, kita dipengaruhi itu. Nah, dalam Dhamma, diri ini hanyalah label praktis saja, bukan realitas hakiki. Ya, bukan realitas hakiki. Karena tidak ada satu sebab tunggal, dan semua sebab adalah hasil dari sebab lainnya, maka tidak ada satu entitas tetap yang bisa disebut aku atau diri sejati. Apa yang kita anggap sebagai diri sebenarnya adalah gabungan minimal dari pancakanda, 5 agregat. Ya, rupa tubuh ini, wedana, perasaan, sanya, persepsi, sangkara, batin, itu bentuk-bentuk pikiran itu sendiri, dan winyana, kesadaran. Kelima agregat ini selalu berubah dan saling bergantung satu dengan yang lain, tanpa ada satupun yang bisa diklaim sebagai inti permanen. Ya, nah, dalam pandangan Dhamma maupun ilmu pengetahuan modern, sekali lagi, tidak ada sebab tunggal dan tidak ada diri yang tetap. Semua fenomena terkondisi oleh fenomena lain yang juga terkondisi, membentuk jalinan saling ketergantungan yang kompleks tanpa awal dan tanpa pusat. Dengan memahami ini, kita dapat melepas pandangan salah tentang keakuan atau atta dan mengembangkan kebijaksanaan untuk melihat segala sesuatu sebagai proses tanpa pemilik, tanpa kelekatan, dan tanpa ilusi pengendali. Inilah inti pemahaman anatta, kunci menuju kebebasan sejati. Jadi kita harus lihat ini sebagai proses. Makanya Bante dalam proses meditasi pun Bante selalu bilang kita emphasize-nya di proses, bukan di hasil. Terus Anda lakukan, Anda mengkondisikan sebab baik terus. Sudah, lakukan saja. Emphasize-nya di proses. Hasilnya mau bagaimana, ya sudah bagaimana gitu. Anda bentuk lagi, Anda pokoknya kondisikan baik, kondisikan baik, kondisikan baik, terus baik. Nanti
pasti akan terkondisi dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, oke, nanti lanjut ya. Dan hidup ini seperti lautan ombak yang muncul karena banyak angin dan tekanan. Tidak ada satu penyebab. Sekali lagi, tidak ada satu pengendali. Dan tidak ada satu diri yang bisa kita pegang erat. Ya kan? Yang ada hanyalah perubahan, hubungan, dan kesempatan untuk membangun kondisi yang lebih baik. Oke, nanti ulang. Yang ada hanyalah perubahan, hubungan, saling interaksi, dan kesempatan untuk membangun kondisi yang lebih baik dengan menciptakan perubahan ke arah yang benar, dengan menciptakan perubahan ke arah yang benar melalui perbuatan bajik dan pengembangan batin. Kita harus berubahnya, tapi kita arahkan ke arah yang benar. Ya, dengan pengkondisian melalui perbuatan bajik dan pengembangan batin. Gitu. Mereka yang mencapai pencerahan bukanlah mereka yang menghindari perubahan. Saya nggak suka begini, saya nggak suka begitu, saya maunya begini. Kalau nggak gitu saya nggak mau. Berarti kan tidak menyukai perubahan, gitu kan? Sekali lagi, mereka yang mencapai pencerahan bukanlah mereka yang menghindari perubahan, melainkan mereka yang mampu menyelami perubahan sampai ke akar terdalam, lalu melampauinya. Oh, begini ya. Oh, oke, saya paham. Ngerti. Oh, begini. Sehingga ada insight knowledge itu sendiri di sana. Ada nyana di sana. Oh, anicca ya. Terus Anda akhirnya punya kesadaran baru, punya pemahaman baru tentang perubahan itu sendiri. Melewati kondisi itu dengan tetap tenang dan bijak. Sehingga kita memunculkan insight knowledge itu sendiri. Nyana, wisdom. Ya. Lalu melampauinya. Jadi perubahan bukanlah musuh yang harus dilawan, tetapi kebenaran yang harus disadari. Kebenaran yang harus disadari. Ia bukan sekedar bagian dari hidup, tetapi hakikat dari semua fenomena. Dengan menyadari dan menghayati perubahan, kita dapat hidup lebih ringan, kita bisa hidup lebih sadar dan lebih bijaksana. Ya, betul enggak? Oh iya, udah tua nih, udah senior nih, kolesterol tinggi, jangan makan banyak daging-daging deh misalnya gitu kan. Kan sadar diri misalnya gitu. Aduh misalnya perlu begini nih, gula darahnya tinggi ya sudah makannya yang sesuai saja. Kan sadar diri namanya. Itu kan kita akhirnya lebih bijak karena ada perubahan. Kita menerima perubahan. Jangan enggak nerima perubahan misalnya. Ah udahlah hajar aja lah bodoh amat gitu. Nah nggak taunya sakit, repot sendiri akhirnya nggak memahami itu. Nah ya kan bentuk menerima perubahan, menyadari perubahan. Sehingga dengan menyadari dan menghayati perubahan, kita dapat hidup lebih ringan, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Maka benar adanya, perubahan adalah seni kehidupan. Dan dhamma adalah taknya.
dalam seni ini kita tidak berusaha mengendalikan dunia, tetapi mengolah batin agar selaras dengan hukum alam. Melalui perubahan, kita belajar. Melalui perubahan, kita bertumbuh dan perlahan-lahan membebaskan diri dari penderitaan. Sekali lagi, dengan perubahan. Jadi, kita yang harus mengarahkan perubahan itu ke arah yang benar. Kita yang harus mengarahkan itu. Karena hidup terus berubah. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, iya. Bisa upgrade, bisa downgrade, iya. Kan berubah semua. Tapi kita bisa mengarahkan perubahan itu ke arah yang lebih baik, ke arah yang benar. Sekali lagi. Nah itu. Makanya kita olah batin agar selaras dengan hukum alam. Melalui perubahan kita belajar, melalui perubahan kita bertumbuh, dan perlahan-lahan membebaskan diri dari penderitaan. Buddha tidak mengajarkan siapa penyebab hidup ini. Beliau mengajarkan bagaimana cara menghentikan penderitaan. Buddha tidak mengajarkan mencari sebab, tapi bagaimana kita mengatasi masalah ini. Ya, bagaimana cara menghentikan penderitaan dengan memahami bahwa semuanya tidak tetap, anicca, tidak memuaskan, dukkha, dan tidak ada inti diri atau anatta. Dari sanalah kebebasan sejati dimulai. Kira-kira seperti itu. Ya, semoga kita semua bisa merealisasi dhamma yang Buddha ajarkan dengan memahami perubahan ini dengan baik, dengan memahami proses kehidupan ini dengan baik, sehingga kita bisa selaras dengan hukum alam itu sendiri, dan dengan begitu kita bisa mengikuti perubahan ini ke arah yang benar, sehingga kita bisa meningkat. Sehingga kita, dengan begitu kita bisa membebaskan diri dari penderitaan. Oke. Sadu, sadu, sadu. Modami Bante untuk Owada yang telah disampaikan kepada kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A. Kami mempersilahkan kepada sahabat KSN yang ingin bertanya, silahkan klik tanda raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat untuk dibantu dibacakan. Nanti izin membacakan pertanyaan minggu lalu dari Cik Supiani. Wandami Bante melanjuti pertanyaan Cileni mengenai kondisi-kondisi yang ingin ditanyakan. Apakah perbedaan antara Upanisaya Pacayo, kondisi baik bisa mengkondisikan kondisi-kondisi lain, dan Asewana Pacayo, kondisi sejenis hanya mengkondisikan kondisi-kondisi yang sejenis saja? Maksudnya bagaimana ya Bante? Anumodami Wah, Bante. ini oke. Ini bisa Dhamma Talk berikutnya nih. Penjelasannya panjang ini. Ya, jadi memang Asewana Pacayo dan Upanisaya Pacayo ini sekilas mirip. Ya, pengkondisian satu kondisi mengkondisikan kondisi yang lain. Nah, secara ininya kan yang Panisaya Paco Purima Purima Kusala Damang Pacimanang Pacimanang Kusalanang Damanang Upanisaya Pacena Pacayo. Nah, tapi kalau secara harfiah artinya secara ininya ya, Upanisaya Pacayo ini kita bisa lihat dalam kehidupan. Konteks kehidupan kita bisa mempelajari itu. Ya,
Tapi di dalam Asewana Pacayo itu hanya konteksnya dalam kesadaran saja. Artinya kita bisa memahami dalam konteks jawana. Itu Asewana Pacayo. Ya. Sekilas untuk Asewana Pacayo dia penjelasannya adalah keadaan bajik atau kusala yang muncul sebelumnya menjadi kondisi bagi kebajikan yang muncul kemudian melalui kondisi pengulangan atau ya pengulangan itu sendiri asewana pacayo. Dan kondisi keadaan tidak bajik atau akusala yang muncul sebelumnya menjadi kondisi bagi keadaan tidak bajik yang muncul kemudian melalui kondisi atau kekuatan kondisi pengulangan atau asewana pacayo. Juga abyak kata juga sama. Jadi di sini misalnya jawana, jawana pertama sampai dengan ketujuh. Ya, jawana pertama, jawana pertama misalnya kusala. Yang pertama itu, ya. Yang pertama kusala. Dari jawana pertama sampai ketujuh itu pasti kusala semua. Nah, tapi di sini ada asewana di sini ada pengulangan. Jawana pertama itu kusala, jawana keduanya pasti kusala, jawana ketiganya pasti kusala, kelima, keenam, ketujuh itu pasti kusala. Nah, ini dibilang pengulangan, ini yang dibilang asewana. Pasti ya. Karena hasilnya mau dibilang eh, itu yang akhirnya apa namanya ciri dari asewana terus bergerak atau mendorong eh, yang mana dari kusala satu ke kusala yang lain itu saling berulang ya itu pengertian dari asewana pacayo. Begitu juga akusala, akusala pun sama. Misalnya di jawana pertama itu akusala, jawana keduanya pasti akusala sampai dengan itu jadi kamanya. Nah, itu jadi pengulangan, repetition. Nah itu kalau untuk memahami asewana ya di sana. Jadi dia eh, yang melakukan pengulangan atau kondisi keberlanjutan kurang lebih seperti itu. Begitu juga yang kiria di sana kan ada abyak kata. Begitu juga abyak kata yang misalnya seorang arahat. Arahat kan jawananya kiria, fungsional. Nah, jawana pertama sampai dengan jawana ketujuh itu pun mau dibilang fungsional lah. Artinya nggak menghasilkan kama sesungguhnya di sana. Ya, nah itu yang dibilang asewana. Jadi kondisi pengulangan, repetition. Jadi karena jawana yang muncul sebelumnya mendukung yang berikutnya, maka dorongan-dorongan selanjutnya menjadi semakin kuat. Dari tujuh momen jawana dalam satu proses batin, yang terakhir adalah yang paling kuat karena mendapat dukungan penuh. Momen ini bisa menjadi kesadaran kelahiran kembali atau patisandicita. Di kehidupan berikutnya, kecuali jika dikalahkan oleh jawana lain yang lebih kuat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, biasanya jawana terlibat dalam aktivitas sehari-hari berulang 6 atau 7 kali dalam satu proses batin atau citawiti. Nah, proses ini bisa terjadi ribuan kali dalam satu kedipan mata. Jadi dalam setiap tindakan terlibat sangat banyak proses batin. Nah, untuk bisa memahami asewana yaitu dari proses jawana itu sendiri. Oke. Ya, jadi pengulangan. Jadi kusala akan menghasilkan kusala, akusala akan mengulang akusala lagi, kiria juga akan mengulang kiri atau abiyakata akan mengulang abiyakata. Kira-kira begitu prosesnya. Ya, jadi untuk bisa dipahami, lebih mudah dipahami dengan asewana itu sendiri. Asewana pacayo di jawana ya. Nah, untuk Upanisaya, jadi ada 9 bagian ya. Memang menarik untuk di apa dibahas secara ini ya. Oke, berarti akan coba bahas sebisa yang nanti bisa bahas nih ya. Oke,
Eh, di dalam kondisi ketergantungan kuat atau Upanisaya Pacaya ini ada tiga jenis mau dibilang. Ada ketergantungan kuat karena aramana, karena ya ketertarikan aramana Upanisaya, atau ketergantungan kuat karena keberlanjutan anantara Upanisaya, dan ketergantungan kuat secara alamiah Pakatupa Nisaya. Secara alamiahnya nih. Ya, ini bahasa teknis nih ya. Ya, terima aja ya kalau nggak ini ya, nggak apa-apa ya. Nah, jenis yang pertama, yang kedua nggak akan kita bahas, tapi yang kita bahas adalah Pakatupa Nisaya. Kusala menjadi kondisi bagi kusala. Ini yang pertama. Nah, di sini dikatakan misalnya berdana dan juga menjaga sila, dana atau sila. Nah, kondisi-kondisi batin yang baik atau kusala cetasika yang mencakup misalnya sada, sati, hiri, otapa, ya, aloba, adosa, amoha, ini adalah cetasika yang baik yang mana kondisi-kondisi batin ini mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik seperti berdana, menjaga sila, dan juga bermeditasi. Karena ada kumpulan kualitas-kualitas ini. Karena itu memang hanya ada di kusala cita saja. Nah, lalu kita melihat dari perbuatan-perbuatan baik itu. Jadi kualitas baik itu mendorong kita untuk berbuat baik. Lalu dari perbuatan baik itu juga membuat sada kita bertambah. Pemahaman kita, panya kita semakin dalam. Lalu meta kita juga semakin kuat. Ya, jadi di sini kusala yang muncul sebelumnya menjadi kondisi bagi kusala yang muncul kemudian. Oke, karena ada kualitas baik seperti sada, panya, terus juga hiri, otapa, akhirnya kita mau berbuat baik. Kita terdorong, kita punya kecenderungan untuk berbuat baik. Nah itu kusala sebelumnya, kualitas baik kusala yang sebelumnya mendorong kita untuk melakukan kusala. Setelah kita melakukan kusala, ini menghasilkan keyakinan kita bertambah, panya kita bertambah, dan juga meta kita bertambah. Nah itu menghasilkan kusala baru, menghasilkan kondisi baik yang lain. Ini yang dibilang kusala sebelumnya menghasilkan kusala berikutnya. Ya, purima purima kusala damang, pacimanang pacimanang, kusalanang damanang, upanisaya pacena pacayo. Itu yang pertama. Lebih jauh, perbuatan berdana dan menjaga sila dapat menghasilkan kehidupan yang penuh kelimpahan, yang memberi kita lebih banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Nah, karena hasil dari berdana dan sila, sehingga kita hidupnya berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Sehingga kita gunakan fasilitas itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan bajik yang lainnya. Udah hasil kusala, menghasilkan kusala baru, dari kusala baru itu kita hasilkan lagi kusala yang baru. Ya. Lalu ada banyak orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, bukan untuk kesenangan pribadi mereka. Dengan demikian, keadaan-keadaan baik atau kusala yang muncul sebelumnya menjadi kondisi bagi keadaan-keadaan baik yang muncul kemudian, ya, melalui kondisi ketergantungan kuat secara alami atau pakatupa nisaya. Oke. Lalu juga meditasi juga dengan cara yang sama. Ya, karena kita melakukan meditasi, konsentrasi, awalnya konsentrasi akan menghasilkan tingkatan-tingkatan konsentrasi berikutnya sampai dengan ke jana. Awalnya awal mulanya kusala, konsentrasi kan kusala. Menghasilkan tingkatan-tingkatan konsentrasi berikutnya itu kan kusala juga.
sampai akhirnya ke jana, sampai akhirnya ke maga pala. Nah, parami kita sebelumnya yang merupakan kusala, parami kita yang sebelumnya merupakan kusala, itu mendorong kita untuk melakukan meditasi berwipasana sehingga kita menghasilkan magapala. Tanpa parami sebelumnya, kita akan sulit untuk mencapai magapala. Jadi ada kusala sebelumnya yang mengkondisikan kusala berikutnya. Ya, itu dibilang ketergantungan kuat secara alamiah, pakatupa nisaya. Ya, oke. Eh, berikutnya yang kondisi kusala, ya, kusala menjadi kondisi bagi akusala. Purima purima kusala damang pacimanang pacimanang akusalanang kesanci upanisaya pacena pacayo. Ya, di sini eh, keadaan-keadaan yang baik atau kusala kecuali maga atau pencerahan pada umumnya mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik pada umumnya. Yang pertama, pernyataan pertama. Tapi ini bisa jadi kusala bisa menyebabkan akusala. Kadang-kadang dikatakan nih, jika kita kehilangan sati atau mindfulness kita atau perhatian penuh kita, keadaan ini bisa menjerumuskan kita ke dalam keadaan tidak baik atau aku salah. Misalnya pandangan salahnya makin kuat. Ini aku nih gitu. Ya, kesombongannya nambah. Kebodohan batinnya, mohanya bertambah. Iri hatinya bertambah. Karena kondisi kusala yang kita lakukan. Ya, karena kondisi baik. Nah, hati-hati di sini. Kita harus bisa paham ini. Jadi kita mengerti jangan ditoleransi. Kalau enggak kita bisa repot. Nah, kondisi ini ada. Misalnya ketika kita berdana, kita bisa saja menjadi sombong karena kebaikan tersebut dan meremehkan orang lain yang tidak sebaik kita dalam berdana. Ya, kesombongan serupa juga bisa muncul saat kita menjalankan moralitas sila. Dengan demikian, dana atau sila bisa mengarah pada keadaan batin yang tidak baik. Kalau kita outputnya yang tidak baik, kalau kita tidak aware terhadap itu, kalau kita mindfulness kita kurang, oh dia mah nggak jaga sila, nggak kayak saya misalnya gitu, ya kan? Di situ jadi kita sombong terhadap pelaksanaan sila kita, kita merendahkan orang yang tidak jaga sila, gitu. Nah, eh, selain itu keadaan baik yang tidak keadaan baik dalam bagian patahan ini tidak termasuk pencerahan maga karena maga tidak mungkin menjadi kondisi bagi keadaan tidak baik atau aku salah. Oke, bahkan ketika berdana atau menjaga sila sering menghasilkan kekayaan, ya, akibat dari pelaksanaan berdana Anda jadi kaya, Anda jaga sila, Anda juga bisa terlahir di dalam derajat yang lebih tinggi, artinya jadi Anda punya kekayaan. Tetapi kita bisa saja menyalahgunakan kekayaan itu untuk melakukan perbuatan jahat seperti pelanggaran sila lain, berzina atau penyalahgunaan obat-obatan. Ya kan? Udah kaya, melakukan banyak pelanggaran sila. Itu kondisi kusala yang akhirnya outputnya aku salah. Ya, begitu juga konsentrasi jana. Memang menjadikan batin tenang dan damai karena pikiran jauh dari noda batin. Tapi kita saja, tapi kita bisa saja melekat padanya. Pertama, bangga karenanya. Kedua, atau meremehkan orang lain yang belum mencapai tingkat konsentrasi tinggi tersebut.
Dalam beberapa kasus, pencapaian jana bahkan menggunakan kekuatan batin mereka untuk menyakiti atau bahkan membunuh orang lain. Contohnya Bante Dewa Data. Ya, dia mempengaruhi Pangeran Ajata I untuk membunuh ayahnya Raja Bimbisara dengan kekuatan jananya. Itu kondisi kusala, outputnya akusala. Ya, dalam kasus Vipassana pun sama. Ya, melekat pada kedamaian dan ketenangan yang muncul pada tahapan udabaya, misalnya udaya baya nyana, maka meditator akan jadi stuck di sana. Ya, sehingga tidak maju. Dan jika kondisi tersebut muncul jika tidak disertai pemahaman atau bimbingan yang tepat dari seorang guru. Ya, ini yang dibilang kondisi kusala menjadi kondisi akusala bagi kondisi upanisaya atau pakatupanisaya. Oke. Berikutnya kusala menjadi abhyakata. Ya, abhyakata di sini adalah kusala yang muncul menjadi kondisi keadaan netral atau tidak ditentukan atau abhyakata yang muncul kemudian. Nah, Anda harus bisa mengerti kondisi yang abhyakata itu bagaimana, yang dibilang netral itu bagaimana. Ya. Nah, keberanian moral kita, misalnya ya kita jaga sila, atau itu adalah jenis kusala yang membuat kita cukup kuat untuk menanggung penderitaan yang termasuk abiyakata. Mungkin kita jadi orang baik lah. Kita jadi orang baik melakukan kusala dan kita oke, nggak apa-apa. Saya tanggung penderitaan ini. Menanggung penderitaan itu adalah bentuk abiyakata. Kita melakukan kebaikan tapi oke, saya terima kondisi ini demi menghindari kejahatan dan melakukan kebajikan. Jadi rasa happy itu sebenarnya abiyakata, netral, wedana, atau yang perasaan netral itu sendiri itu sebenarnya abiyakata. Tidak memihak sebenarnya. Tapi reaksi kita itu yang memihak pada akhirnya. Ya, misalnya juga kedermawanan kita, kusala yang memungkinkan kita mengorbankan kekayaan dan kenikmatan. Nah, mengorbankan kekayaan dan kenikmatan yang juga termasuk abiyakata. Ini rasa happy, ya kita bisa menikmati itu abiyakata sesungguhnya. Tapi kita berdana dengan mengorbankan kenikmatan kita, nah itu kusala yang mengkondisikan abiyakata. Kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga cinta kasih dan kebijaksanaan yang merupakan kusala yang memungkinkan kita menanggung kesulitan besar untuk membantu orang lain. Nah, kita baik karena kita meta gitu. Akhirnya kita menderita karena mau bantu dia gitu. Capek-capek, mau diomelin orang, tetap sabar. Dia dibodoh-bodohin orang, bodoh amat, masih bantu aja nih orang gitu. Padahal meta kita kuat karena kita meta. Nah itu meta karena atau kita ngerti itu kusala, akhirnya kita bisa menanggung beban penderitaan itu sendiri. Nah itu menanggung beban itulah dibilang abiyakata. Ya, ya, kusala menghasilkan, mengkondisikan abiyakata. Perasaan-perasaan itu sebenarnya. Perasaan senang, perasaan suka, duka, dan netral. Ya, ini adalah abiyakata. Lalu usaha bijaksana atau kusala membantu menciptakan kedamaian dan keharmonisan yang merupakan abiyakata dalam masyarakat manusia kita. Ya, itu dibilang kusala yang menghasilkan abiyakata. Nah, oke. Oke.
Jadi dikatakan di sini, di hukum rimba masih berlaku di antara binatang-binatang yang lebih besar dan kuat memangsa yang lebih kecil dan lemah, baik di darat maupun di laut. Penjelasannya. Bahkan dalam masyarakat kita yang disebut beradab, masih banyak orang yang memanfaatkan kelemahan orang lain dan menikmati keberhasilan dengan mengorbankan sesama. Dalam hal ini, banyak dari kita sebenarnya tidak jauh berbeda dari binatang. Namun, beruntunglah kita karena keadaan batin yang bajik, seperti cinta kasih dan kebijaksanaan yang merupakan kusala, senantiasa menghadirkan kebahagiaan, kedamaian, keharmonisan yang termasuk abiyakata dalam masyarakat kita. Nah, jadi wedana atau perasaan happy, bahagia atau misalnya harmonis, damai itu termasuk abiyakata. Ya, netral mau dikatakan, fungsional bisa juga ya diterjemahkan seperti itu. Nah, itu adalah uh, kondisi kusala yang menghasilkan abiyakata. Bisa juga sebagai hasil dari dana dan sila, kita akan terlahir di alam manusia atau dewa yang penuh kebahagiaan. Nah, kita berhasil dari jana, kita terlahir kembali ke alam Brahma. Nah, itu juga abiyakata. Kita jadi manusia atau dewa itu abiyakata karena kusala yang menjaga sila dan juga melaksanakan dana. Hasilnya itu abiyakata. Lalu kita latih jana terlahir di alam Brahma. Di alam Brahmanya itu sendiri adalah abiyakata. Ya, jananya sendiri itu adalah kusala. Gitu. Oke. Nah, jadi terus berikutnya nih, nanti lanjut nih ya, tanggung nih ya. Ya. Ya makanya jadi damatok satu lagi nih tambah. Aku salah menjadi kondisi aku salah. Nah, di sini keadaan tidak bajik aku salah. Ya, itu sih normal ya. Mau dibilang keserakahan, keegoisan, kemarahan, kebencian, kebodohan, kesombongan atau prasangka atau pandangan salah dan sebagainya selalu mendorong seseorang melakukan perbuatan tidak bajik seperti membunuh, mencuri dan sebagainya. Karena serakah bisa orang menyebabkan orang bisa mencuri, karena serakah menyebabkan orang bisa mendorong orang untuk membunuh, untuk menipu atau apapun melakukan kejahatan, pelanggaran sila. Karena kilesa, karena kekotoran batin, nah itu normal seperti itu. Orang serakah dan egois sering terlibat dalam perbuatan melanggar hukum seperti penyelundupan narkoba atau perdagangan manusia. Dalam sejarah, tidak jarang nafsu berkuasa mendorong seseorang pemimpin untuk membantai ribuan orang. Karena kebencian atau prasangka, orang-orang melakukan kejahatan seperti genosida. Orang yang bodoh seringkali melakukan hal-hal konyol dan merusak yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dahulu kala orang punya pandangan salah menilai bahwa para dewa adalah penyebab bencana alam seperti badai, gempa bumi, kebakaran hutan dan sebagainya. Makanya untuk menyenangkan dewa-dewa tersebut mereka melakukan pengorbanan hewan bahkan manusia. Ya. Nah, dengan demikian aku salah yang seperti loba, dosa, moha, micaditi itu menjadi kondisi aku salah seperti membunuh, mencuri dan sebagainya. Ya, dalam hubungan yang kuat atau pakatupa nisaya, kondisi ketergantungan kuat secara alamiah gitu. Nah, itu kusala menjadi aku salah. Aku salah mengkondisikan aku salah. Nah, ada yang berikutnya aku salah menjadi mengkondisikan kusala. Nah, di sini misalnya keadaan aku salah mendorong kita melakukan kejahatan, membunuh, mencuri dan sebagainya. Namun kondisi aku salah juga
dapat mendorong kita melakukan perbuatan baik seperti dana, sila, dan sebagainya. Ya, contohnya, karena keinginan untuk terlahir di surga, seseorang bisa melakukan kebajikan seperti dana, sila, dan sebagainya. Karena keinginan, keinginan ini kan loba, ya kan? Karena loba dasarnya mau terlahir di alam surga, jadi dewa, dia melakukan dana, dia melakukan sila, menjaga sila. Nah itu, jadi aku salah mengkondisikan kusala. Ya, lalu kesombongan juga bisa memotivasi seseorang untuk berbuat baik. Misalnya dengan berdana lebih banyak agar terlihat lebih unggul dari pesaingnya. Gitu. Karena sombong. Ya udah, tambahin misalnya. Nah, penyesalan atas perbuatan jahat aku salah, ya, menyesal itu bentuk aku salah. Bisa mendorong seseorang untuk mulai melakukan kebajikan. Ya udahlah, saya nyesal melakukan ini, udah saya berubah deh. Misalnya, saya nggak mau lakuin lagi, saya janji. Misalnya gitu ya. Rasa penyesalan itu aku salah, tapi mendorong seseorang untuk mulai melakukan kebajikan atau kusala. Raja Asoka, ya, yang raja paling berkuasa, itu telah membunuh ratusan ribu orang dalam pertempuran berdarah di negara Kalingga. Salah satu pertempuran yang paling berdarah dalam sejarah India. Namun, pertempuran itu menjadi titik balik yang mengubahnya menjadi Dhammasoka, ya, atau raja yang adil dan bijak yang kemudian melakukan beberapa kebajikan terbesar dalam sejarah Buddhis. Nah, kondisi aku salah menyadarkan dia, jadi berbalik, ya. Nah, bahkan Buddha juga dalam Tayo Dhamma Sutta Anguttara Nikaya mengatakan, jika bukan karena keserakahan, kebencian, dan kebodohan, maka Buddha pun tidak akan muncul di dunia ini. Hmm. Artinya Buddha muncul karena me- untuk membebaskan, ya, Buddha sendiri dan makhluk-makhluk yang bisa dibebaskan dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dikatakan seperti itu. Jika bukan karena keserakahan, kebencian, dan kebodohan, maka Buddha pun tidak akan muncul di dunia ini. Nah, jadi itu keadaan tidak bajik, aku salah bisa menyebabkan kondisi kusala muncul. Oke. Lalu kusala yang mengkondisikan abiyakata. Di sini kondisi-kondisi yang tidak bajik aku salah, kilesa ya, nafsu keinginan, serakah egois, kemarahan, kebencian, kebodohan, dan sebagainya menjadi kondisi bagi keadaan tidak ditentukan atau neta abiyakata seperti kenyamanan fisik, ketidaknyamanan fisik, dan penyerapan buah pencerahan atau pala samapati. Nah, jadi rasa sakit adalah hasil alami dari perbuatan tidak bajik. Aku salah. Ya. Contoh, hukuman yang menyakitkan itu abiyakata. Merupakan buah dari tindakan melanggar hukum. Itu aku salah. Ya. Keinginan atau keterikatan kita terhadap harta atau orang yang atau orang yang kita cintai, aku salah, seringkali justru membawa penderitaan besar. Abiyakata. Rasa tidak suka, perasaan yang tidak suka itu abiyakata. Melekat sama seseorang, jadi kita menderita. Melekatnya itu aku salah, perasaan menderitanya itu abiyakata. Ya. Nah, bahkan hewan seperti burung harus menanggung banyak kesusahan demi membawa makanan bagi anak-anaknya. Tidak diragukan lagi bahwa keegoisan, kebencian, kesombongan, atau aku salah, kitalah yang melahirkan benda-benda paling merusak di planet ini. Seperti hulu ledak nuklir dan bom hidrogen. Nah, ini jenis materi. Jadi
Bukan cuma bentuk batin tapi materi pun di luar itu sebenarnya abiyakata, netral. Ya, dikatakan seperti itu. Jadi, kama tidak bajik yang sangat kuat atau kusala secara langsung menghasilkan kembali kelahiran di alam sengsara atau abiyakata. Nah, kita bikin aku salah, terus kita itu merupakan aku salah sendiri, lalu kita terlahir di alam apa ya, itu merupakan abiyakata. Hasilnya adalah abiyakata. Ya, melalui ketergantungan kondisi ketergantungan kuat yang secara alami, pakatupa nisaya. Oke, ya, itu penjelasannya ya. Aku salah menghasilkan abiyakata. Oke, itu yang ke-6 ya. Yang ketujuh, abiyakata menjadi kondisi abiyakata. Oke, tanggung nih ya. Oke, nah seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa abiyakata itu mencakup kesadaran hasil atau wipaka, kesadaran fungsional atau kiriya, keadaan-keadaan batin yang menyertainya, serta segala bentuk fenomena materi. Jadi semua materi yang di luar kita, yang eksternal itu sebenarnya abiyakata, netral. Ya, justru kita yang bereaksi terhadap kondisi netral itu. Nah, keadaan tidak, misalnya abiyakata ini seperti rasa sakit dan kenikmatan jasmani adalah kondisi bagi keadaan yang tidak ditentukan atau abiyakata berikutnya. Kondisi fenomena materi seperti cuaca, makanan, tempat tinggal itu juga merupakan abiyakata. Ya, objek di luar yang netral yang menjadi kondisi bagi kondisi abiyakata berikutnya. Kita tinggal misalnya, oke lah contohnya di Cibodas ini. Kita pakai Dhamma Hall ini nyaman meditasinya. Nah, Dhamma Hall ini abiyakata, kenyamanan itu pun abiyakata. Gitu ya, merasa nyaman, merasa happy gitu, bisa berlatih dengan baik. Ya, beda berlatih dengan baik itu kusala. Tapi merasa nyaman, merasa betah gitu ya. Tinggal itu abiyakata. Kondisi netral mengkondisikan yang kondisi yang lain netral. Ya, itu abiyakata mengkondisikan abiyakata. Nah, misalnya juga Buddha bermeditasi semalam suntuk dengan semangat di bawah pohon Bodhi pada hari purnama di bulan Mei. Setelah sebelumnya menerima bubur susu dari seorang wanita bernama Sujata. Saat fajar, beliau mencapai pencerahan Maggapala dan terserap dalam pala Samapati selama seminggu penuh di bawah pohon itu. Dalam kasus ini, tempat tinggal atau pohon bodhi dan makanan atau bubur susu adalah abiyakata yang secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian pencerahan budaya yaitu penyerapan pala yang juga merupakan abiyakata melalui Pakanupanisaya. Jadi tempatnya dan hasilnya yaitu adalah abiyakata. Oke. Lalu abiyakata bisa jadi kusala. Jadi fenomena rasa sakit dan kenikmatan seperti juga fenomena materi, cuaca, tempat tinggal dan sebagainya adalah abiyakata yang menjadi kondisi bagi keadaan bajik kusala seperti dana, sila, jana, dan juga wipasana nyana dan pencerahan dan sebagainya. Nah, balik lagi kayak kita di sini, di Cibodas nih, ya kan kita bisa pakai fasilitas kayak Gata Sati. Itu adalah abiyakata. Kita bikin, kita latihan meditasi di sini. Kita bikin apa jaga sila di sini. Ya kan ada juga yang berdana di sini. Nah, menjaga sila, berdana, bermeditasi itu kusala. Jadi tempat ini yang merupakan abiyakata mengkondisikan kusala terjadi. Kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Yaitu abiyakata jadi kusala.
Lalu Abiyakata menjadi aku salah ya, tetap sama kurang lebih kebalikannya. Kondisi materi yang di luar itu misalnya menghasilkan ya jadi aku salah yang muncul misalnya ketika mengalami rasa sakit itu kan Abiyakata. Kita jadi mudah marah, kita ngeluh, bahkan bisa iri terhadap orang lain yang sedang santai tanpa rasa sakit. Aduh, enak banget dia mah yang nggak sakit kayak saya misalnya gitu kan. Nah, itu iri hati terhadap ya karena rasa sakit itu sendiri. Ya. Nah, dalam sejarah ada orang yang sangat lapar sehingga membunuh sesamanya bahkan melakukan kanibalisme. Ini adalah rasa lapar itu abiyakata yang menjadi kondisi aku salah akhirnya dia ngebunuh orang untuk dimakan dagingnya kanibal. Yaitu dibilang abiyakata yang mengkondisikan aku salah. Ya, juga abiyakata atau kenikmatan indrawi bisa mendorong tidak langsung bagi kejahatan seperti pencurian atau pembunuhan. Ya, itu juga termasuk yang abiyakata menjadi aku salah. Begitu juga gambar bisa membangkitkan nafsu, bisa membangkitkan kebencian atau minimal kebingungan, moha. Ada gambar, nggak suka nih begini, gambarnya jelek misalnya. Ih, gambarnya bagus. Ya kan, oh ini bagus nih barangnya. Dari yang netral, jadi kita bereaksi terhadap itu. Ya, bereaksinya misalnya jadi suka atau tidak suka. Itu abiyakata jadi aku salah. Ya, ya, kurang lebih begitu ya. Itu perbedaan dari Upanisaya dan Asewana. Kalau Asewana lebih dipahami ada kondisi pengulangan yang di dalam Jawana. Upanisaya tadi seperti itu ya.